pas lagi asik-asiknya nonton TV ya teman-teman, saya tuh ngerasa di ventilasi itu teman-teman ya, itu ada yang ngintip. Pas rumahnya udah dibongkar, terus tanahnya itu digali ya, dan itu mereka gak sengaja nemuin ganteng juga aku ya. Halo semua, kembali lagi dengan aku Agria lagi. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan paranormal experience aku lagi ya teman-teman ya, sesuai janji aku di video paranormal experience sebelumnya ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor aku lagi ya teman-teman. Ya, jadi pengalaman horor di video kali ini teman-teman itu cuman ada satu cerita aja teman-teman, tapi panjang ya teman-teman. Dan ya, ini mungkin jadi salah satu cerita horor yang paling serem teman-teman dalam hidupku. Karena kenapa? Ya, endingnya ini nggak terduga teman-teman ya. Jadi ya udah, kita langsung aja ya teman-teman ke videonya ya. Maksudnya ke ceritanya. Oke, jadi teman-teman, ini ceritanya dimulai saat sebelum ngalamin aku ngeliat sesuatu yang ini teman-teman ya. Dan itu sebelumnya teman-teman ya. Dan ya, itu ya kejadiannya itu sebelum itu teman-teman ya. Dan ini pas tahun, aku masih inget nih, pas tahun 2011 teman-teman, dan saya masih umur 5 tahun dulu itu. Dan ya, itu kejadiannya awal-awalnya biasa aja ya teman-teman. Jadi aku akan cerita ini. Suatu hari teman-teman ya, saya pas kecil itu teman-teman, saya tuh sering bermain di halaman luar rumah saya teman-teman ya dulu. Dan juga saya juga ya sering teman-teman, sering main ke situ teman-teman ya, main di halaman depan rumah saya. Di depan rumah saya ini teman-teman ya, itu ada ini teman-teman ya, ada rumah tetangga teman-teman ya. Nah, rumah tetangga ini teman-teman, aku ingat teman-teman, di sini tuh ada anak perempuan yang masih SD teman-teman, masih kelas 3 SD. Tapi aku nggak tahu juga sih itu beneran masih anak SD, antara kelas 3 SD. Aku juga nggak tahu sih itu bener apa enggak. Yang pokoknya yang aku tahu itu teman-teman, dia itu udah 9 tahun teman-teman umurnya, dan dia udah kelas 3 SD ya. Dan aku udah 5 tahun ya itu umurnya, dan ya jauh banget teman-teman itu umurnya. Dan ya, dan di situ teman-teman ya, aku dulu itu sering banget teman-teman main sama kakak lagi, main sama itu tetangga cewek itu ya. Dan kalau sekarang itu udah gak ada teman-teman, dan saya bahkan udah gak tahu kemana dia sekarang, itu keberadaannya, keadaannya, apakah baik-baik saja atau gimana, itu aku udah nggak tahu teman-teman ya. Jadi ya, itu jadi kenangan yang agak indah dulu, tapi itu berakhir serem teman-teman. Jadi teman-teman, suatu hari pas saya lagi di rumah teman-teman ya, kan saya tuh lagi main ini teman-teman, main mobil-mobilan teman-teman ya. Saya masih ingat, saya tuh sering dibeliin mobil-mobilan itu teman-teman, mobil Hot Wheel kayak gitu. Dan saya sering dibeliin itu teman-teman ya. Dan terus itu teman-teman, saya tuh lumayan banyak teman-teman ada mobil itu, cuman nggak terlalu banyak sih, paling ada beberapa mobil, dan itu mobilnya juga nggak begitu bagus teman-teman ya. Dan mobil itu teman-teman ya, kan aku tuh mainnya tuh gini teman-teman ya, di lantai, terus saya kayak gini, terus saya tuh main kayak gini nih, ini gerakin mobil mainannya teman-teman, jadi kayak gini nih ya. Tentu kalian pernah lah kayak gitu ya, pas bocah, pas saya lagi main-main gini teman-teman. Ini belum horor ya teman-teman, nanti horornya pas agak tengah-tengah. Jadi ya, ini aku akan ceritain yang bagian awalnya dulu, dan ini nggak serem ya teman-teman. Jadi
pas saya lagi gini teman-teman, lagi main mobil-mobilan gini, tahu-tahu saya tuh kayak apa ya, kayak sengaja tabrakin mobilnya tuh ke muka aku. Itu agak keras teman-teman. Itu aneh teman-teman, sumpah. Kayak gini nih, kayak gitu teman-teman, agak keras teman-teman. Dan itu saya ngebuat saya sakit, terus agak nangis teman-teman ya. Sumpah saya dulu kayak anak bodoh banget teman-teman, anak tolol ya saya. Aduh, awi kok. Abis itu teman-teman, bodohnya ya teman-teman, pas saya udah ngerasain sakit itu teman-teman, gara-gara kena mobil mainan itu, ditabrak. Dan itu sengaja teman-teman ditabraknya. Dan itu bodohnya teman-teman, mobil mainannya itu malah saya buang teman-teman. Terus buangnya kemana? Ke genteng rumah tetangga saya yang ada anak SD kelas 3 tadi. Di rumahnya itu teman-teman, ya aku lemparin ke situ teman-teman, ke genteng rumahnya itu. Sumpah itu bodoh banget teman-teman. Dan aku nggak cuman sekali doang teman-teman ya ngakuin itu, tapi berkali-kali loh guys. Dan itu mobil mainannya juga banyak juga teman-teman, ada beberapa aku lempar itu ke genteng, dilempari terus-terusan, cuma karena hal sepele doang, karena nabrakin mobil mainannya itu ke muka. Dan gara-gara itu teman-teman ya, tetangga aku itu yang itu ya teman-teman. Jadi awalnya mereka dengar ya, pas pertama kali aku buang mobil mainan itu teman-teman, tetangga aku yang denger itu awalnya itu dikira suara ini teman-teman, suara kucing teman-teman ya. Atau suara tikus ya. Dan itu kejadiannya siang-siang ya teman-teman, tentunya udah pasti bukan malam teman-teman ya. Aduh, aneh itu ke malam tuh. Nah, itu kejadiannya tuh pas siang-siang. Dan itu yang dipikirkan tetangga aku itu teman-teman, itu yang mereka pikirkan itu, mereka itu kira itu tuh adalah kucing teman-teman, atau enggak tikus gitu ya. Terus makin lama itu suara itunya tuh, suara kayak ada yang lempar barang itu makin berkali-kali, makin sering muncul gitu. Dan itu pas siang-siang juga itu kejadiannya. Dan itu mereka kira itu suara kucing yang lagi berantem teman-teman ya, berantem sama kawan-kawannya. Sama kawan-kawannya dong. Gara-gara itu teman-teman, tetangga aku itu udah bener-bener resah teman-teman, udah pusing teman-temannya. Dan ya abis itu mereka pergi gitu dari rumah tetangga itu. Maksudnya dari rumah itu. Tetangga aku udah muak dengar suara genteng yang gentengnya tuh dilempar-lemparin barang gitu. Gara-gara itu teman-teman, rumah tetangga saya itu jadi berhantu. Serem. Oke, saya udah mulai merinding. Bagian sini aja udah merinding, apalagi bagian tengah-tengah ini. Kayaknya udah tengah-tengah nih, udah 9 menit. Wah. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke ceritanya. Gara-gara itu ya teman-teman, jadi tetangganya aku itu pergi ya teman-teman, gara-gara dengar suara aneh itu tuh dari genteng. Dan mereka itu semua pergi nggak tahu kemana teman-teman. Awalnya teman-teman ya, rumah itu tuh kosong kayak kosong melompong teman-teman. Dan itu ya belum ada gangguan apapun. Anjir merinding, astagfirullah, sumpah merinding. Ini masih belum serem teman-teman ya. Jadi awalnya teman-teman, rumahnya itu udah ditinggalin teman-teman. Dan itu ditinggalinnya tuh baru beberapa hari, sekitar berapa ya, 2 atau 3 hari kayaknya, aku juga nggak tahu sih berapa lama itu rumahnya tuh udah kosong sebelum hantu yang tinggal. Ya, tunggu, ini dulu bunyi. Dan abis itu ya teman-teman, saya tuh bermain di halaman depan rumah saya. Itu hal yang biasa teman-teman. Dan juga teman-teman, saya itu main sama si Gilang ya teman-teman. Ini si Gilang nih kebetulan juga masih kecil tentunya ya. Nah, pas aku lagi main teman-teman ya, aku tuh main sama si Gilang ya teman-teman. Terus ketambahan satu temen ya teman-teman yang bernama Tirta. Ini juga teman tetangga aku juga teman-teman ya. Dan ya, aku bertiga teman-teman mencoba masuk ke rumah
rumah tetanggaku yang udah ditinggalin teman-teman ya. Dan itu pas siang-siang ya teman-teman ya. Ini lagi-lagi siang-siang ya. Dan ini kita itu penasaran teman-teman sama rumah yang udah kosong, udah ditinggalin gitu. Dan itu kenapa sih merinding mulu dah bahas rumah kosong ih. Nah, saya itu masuk ya teman-teman ke bagian gerbangnya. Dan ini pintu gerbangnya itu kayak pintu teman-teman, kayak pagar berpintu. Jadi aku itu masuk teman-temannya ke rumahnya bertiga sama teman-teman aku. Nah, pas mau masuk ke bagian pintunya teman-teman, pas aku ngintip itu di dalamnya itu gelap banget teman-teman ya, gelap banget dan juga kotor ya, banyak sampah ya kayak gitu. Dan gara-gara itu teman-teman, aku ngerasa di situ ada aura nggak enak. Ya aura nggak enak teman-teman. Tapi ini sih karena feeling ya, karena takut sama gelap ya. Ya wajar teman-teman, karena yang namanya bocah ya pasti takut lah sama yang namanya gelap. Ya karena itu teman-teman, karena takut sama gelap ya. Waktu saya kecil, saya sama teman-teman saya lari, teman-teman ya, lari menjauh ke rumah kosong itu ya. Nah, jadi ya teman-teman, beberapa hari kemudian ya setelah aku iseng-iseng ngecek rumah tetangga aku yang udah ditinggalin itu. Jadi ini tuh awalnya teman-teman, ini tuh kejadiannya pas malam-malam ya teman-teman. Dan ini kejadiannya tuh pas jam berapa ya, nggak tahu sih jam berapa, kayaknya jam 9 atau jam 10 ya. Dan aku itu masih belum tidur teman-teman. Dan itu saya lagi nonton TV ya teman-teman, bareng keluarga saya, bareng bapak, ibu, dan juga kakak ya. Dan aku berempat di situ teman-teman, di kamar sedang nonton TV. Nah, pas lagi asik-asiknya nonton TV ya teman-teman, saya tuh ngerasa di ventilasi itu teman-teman ya. Ya kebetulan di kamar saya itu ada jendela, atasnya itu ada ventilasi kaca gitu. Nah, di situnya teman-teman ya, itu ada yang ngintip, sumpah. Tapi aku jujur masih belum tahu itu tuh sebenarnya sosok yang ngintip atau bukan itu. Terus itu teman-teman, itu yang ngintipnya itu kayak samar-samar ada warna putihnya teman-teman ya. Ya kayak bayangan putih itu teman-teman ya, yang ngintip di ventilasi kaca itu ya, di atas jendela. Setelah ada yang muncul itu teman-teman ya di ventilasi kaca itu, saya dengar ada tetangga sekamar ya teman-teman, dari rumah ini ya, di rumah ini, bukan rumah yang sebelumnya itu yang ku bahas tadi, bukan teman-teman. Ini tetangga yang ada di rumah ini ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, ternyata itu bukan aku doang teman-teman yang ngalamin gangguan, melainkan yang di rumah ini semua teman-teman ya. Gila, itu asli itu serem teman-teman ya. Soalnya di lantai 2 teman-teman itu ada yang, seingat aku ya, ini kayaknya ya teman-teman, seingat aku itu ada yang ini mainin saklar lampu teman-teman. Tetangga aku yang di rumah ini, keluarga aku ya, itu pada ini panik teman-teman ya, pada ketakutan ya, karena ada gangguan yang gak bisa dijelaskan teman-teman ya. Gara-gara itu teman-teman, sekeluarga itu pada ke bawah semua guys, ke lantai 1 yang luas itu teman-teman ya, yang banyak motor ya. Mungkin buat kalian yang udah nonton video paranormal experience saya yang sebelumnya, mungkin kalian udah tahu ya. Nah, sekeluarga ya ke bawah teman-teman, ke lantai 1. Pas saya di lantai 1 itu teman-teman, sekeluarga ya semua pada di bawah ya teman-teman. Di situ juga ada teman saya teman-teman, ada si Gilang ya di situ. Dan aku tuh kayak samar-samar, jadi awalnya aku tuh ngintip temen-temennya, ngintip cuman iseng-iseng doang, ngintip dari hordeng itu ya, hordeng ngintip ya di jendela. Aku ngintip gini, lihat di bagian depan rumah aku, dan depannya juga itu ada rumah tetangga lama aku ya. Dan ya, aku sama-sama di situ kayak ngeliat sesuatu teman-teman ya. Merinding.
Habis itu ya teman-teman ya, yang itu masih berlangsung teman-teman itu kejadiannya. Dan ya itu gila teman-teman, itu kita sekeluarga diganggu teman-teman ya. Gila, bayangin teman-teman, sekeluarga diganggu itu kayak gimana rasanya ya. Waduh, serem cuy. Ya habis itu ya teman-teman ya, gara-gara sering ada gangguan yang benar-benar itu teman-teman ya, gara-gara itu rumahnya itu dibongkar teman-teman ya, dihancurin teman-teman ya. Dan kalau sekarang teman-teman, rumah sekarang itu bukan jadi rumah teman-teman, melainkan jadi hotel ya, Hotel Neo namanya ya teman-teman. Kalau kalian lihat di Google Earth terus cari Hotel Neo Bandung, mungkin kalian akan nemu. Ya aku juga nggak tahu sih itu nama hotelnya, emang beneran nama Hotel Neo yang ada di sini ya teman-teman, di depan rumah aku. Ya itu sekarang jadi hotel ya. Kalau sekarang, kalau dulu itu rumah tetangga yang lama dan berhantu. Pas rumah itu dibongkar ya teman-teman, rumah itu dihancurin ya, dan itu lahan rumah itu ya, ini juga termasuk teman-teman, bukan cuma rumah tetangga aku yang satu doang teman-teman, ada juga rumah tetangga lain teman-teman yang sebelahan ya. Ini rumah tetangga aku yang lama nih ya, yang lama ini yang lama ditinggalin ya. Yang ini juga sama teman-teman, cuman bedanya yang ini baru ditinggal pas rumah ini tuh udah kosong teman-teman ya. Ini tuh di apa ya, di ini rumah yang ini yang sebelum kosong ini itu udah ditinggalin teman-teman ya sama pemiliknya, sesudah ini kosong ya. Semoga aja kalian ngerti lah soal yang saya jelasin ya, soalnya aku jelasinnya ribet amat. Rumah itu juga dihancurin juga ya teman-teman, karena kosong juga. Aku lihat dulu, seingat aku itu rumah kayak rumah bekas gempa bumi teman-teman, aneh banget ya rumahnya tuh. Kalau sekarang sih sama teman-teman ya, jadi hotel ya. Nah pas mereka lagi asik-asik ngancurin rumah tetangga itu teman-teman, itu pas mereka coba gali teman-teman ya, gali apa ini tanah teman-teman, tanah dari rongsokan rumah itu. Mereka kaget banget teman-teman ya. Dan ini mamaku ceritain teman-teman ya, ngeceritain soalnya rumah tetangga aku yang lama itu pas rumahnya udah dibongkar, terus tanahnya itu digali ya, dan itu mereka gak sengaja nemuin tengkorak bayi. Ih gila. Dan ini jujur aja, ini mama saya nyeritain ya, dulu ya mama saya nyeritain ke aku, dulu rumah tetangga lama kita ini pas udah dihancurin rumahnya. Terus pas mereka coba gali tanah yang ada di situ, itu ada tengkorak bayi. Wah itu gila anjir, serem. Mungkin itu jadi salah satu faktor yang membuat rumah itu jadi berhantu ya. Tapi itu aneh sih, kenapa ada tengkorak bayi ya, aneh banget. Padahal itu yang sebenarnya teman-teman, rumah itu ditinggal gara-gara saya teman-teman. Itu emang benar teman-teman, itu gara-gara saya ganggu tetangga teman-teman, ngebuat mereka itu jadi nggak nyaman dengar suara-suara gak jelas itu teman. Dan itu benar-benar ganggu aktivitas mereka, terus kenyamanan mereka ya. Pas siang hari itu aku ganggu gitu, padahal aku nggak tahu apa-apa, itu aku masih bocah ya, kayak gitu teman-teman. Dan ya ini dari tadi aku merinding loh, tapi aku nggak merinding lagi sih. Merindingnya tuh pas di tengah-tengah ya, pas bahas hantunya, pas bagian endingnya sih itu serem cuy, kayak ada hubungannya gitu, kenapa rumah itu bisa berhantu ya, kayak gitu teman-teman. Dan ya aduh merinding lagi, padahal udah mau closing loh. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Nanti di next video nanti saya akan mungkin bakal buat video paranormal experience khusus kalian ya teman-teman, khusus cerita kalian semua yang nonton video ini ya. Rapikan rambut dulu. Oke, saya seperti pakai jilbab. Wow, keren gak? Bukan keren, cantik ya.
Oke, jadi ya kalau kalian punya cerita horor teman-teman ya, dari kalian sendiri atau dari teman atau keluarga kalian ya, semua kalau mereka punya cerita horor terus mereka itu pernah nyeritain ke kalian semua, coba deh kalian tuangkan dah cerita pengalaman keluarga kalian atau dari kalian sendiri itu, tuangkan di kolom komentar ya. Nanti aku akan buat video paranormal experience khusus para subscriber ya, boleh nggak tuh ya, gitu teman-teman. Udah lah, kepanjangan nih videonya, udah 26 menit. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Jangan lupa di like, komen, terus share ke siapapun, dan subscribe ke channelnya, oke? Dan tunggu di next video. Bye bye. Mari kita matikan lampu. Bye.